Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya hanya akan mencoba menjelaskan atau kita membahas mengenai ujian tengah semester kemarin ya. Saya akan coba membahasnya. Kebetulan kemarin belum sempat dibahas di kelas, jadi saya akan coba bahas di sini. Oke, di sini ada 3 soal sebetulnya. Yang pertama itu tentang metode searching, BFS sama DFS. Yang kedua tentang a search. Yang ketiga itu tentang proportional logic. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini di sini ada peta Romania. Nah, di sini yang harus dikatakan itu adalah yang harus dilakukan dengan menggunakan peta di bawah ini, lakukan penelusuran menggunakan BFS. Yang pertama, yang kedua itu adalah penelusuran menggunakan DFS ya. Tetap di sini petanya goalnya itu adalah Bukares. Goalnya di sini Bukares, tetapi sebetulnya kita startnya itu adalah dari Arad. Nah, di sini saya tidak lupa menjelaskan kalau startnya itu dari Arad. Tapi kalau misalkan ada kalian yang mulainya dari selain dari Arad, itu dipersilahkan asal penelusurannya memang sesuai ya. Oke, kita coba dulu menggunakan yang BFS. Sebentar. Oke, yang pertama gitu nomor yang pertama itu adalah tentang BFS. Kita mulai dari Arad. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita turunkan liftnya dari Arad ini kita buka ada Timisoara, Sibiu sama Zerin. Ya, berarti di sini Timisoara, Sibiu dan Zerin. Ya. Oke, setelah itu perlu diingat untuk yang BFS itu semua dibuka ya, semua dibuka liftnya. Setelah dibuka baru ke anaknya ini Timisoara, berarti kita buka dulu yang Timisoara. Timisoara dibuka itu liftnya itu ada Lugoj. Baik, kita turunkan di sini ada Lugoj. Sibiu itu ada 3 kalau diturunkan, ada Rimnisu, ada Fagara sama yang Oradea. Jadi di sini Rimnisu, Vilsea, Fagaras sama Oradea. Kita lihat yang Zerin itu sama juga ke Oradea. Atau mau disambungin ke sini juga nggak jadi masalah ya. Atau sini pun nggak jadi masalah. Setelah itu kita lihat yang Lugoj. Di sini Lugoj itu turunannya itu adalah Mehadia. Kita turunkan lagi Mehadia, lalu Rimnisu kita turunkan ke Pitesti, ke Craiova dan Pitesti. Lalu Fagaras itu ke Bukares. Nah, ini sudah sampai finishnya ya. Kalau dilihat arahnya itu dari Arad sini, Timisoara sini, Sibiu, Zerin, lalu di sini turun ke Lugoj, ke Rimnisu, Fagaras, Oradea, langsung turun lagi. Kalau sini di sini ya. Dari sini turun ke sini, dari Oradea ke Meadea, Craiova, Pitesti dan Bukares. Ini sudah sampai goalnya. Nah, itu adalah untuk penelusuran dengan menggunakan BFS. Lalu yang kedua itu penelusuran
dengan menggunakan DFS. Ini tetap ya, dibukanya itu adalah dari Arad, lalu ada Timisoara, tadi itu Sibiu dan Zerin. Untuk DFS, walaupun sebenarnya itu kita telusuri yang paling kanan dulu, yang liftnya depth dulu, tapi untuk yang pertama itu tetap ini harus dibuka dulu semuanya liftnya ya, karena kita harus tahu dulu mana yang harus ditelusuri lebih awal. Nah, setelah itu kita lihat yang Timisoara. Timisoara kita telusuri, di bawahnya itu ada Lugoj, setelah Lugoj itu ada Mehadia, setelah Mehadia itu ada Dobreta, setelah Dobreta itu ada Craiova, setelah Craiova diturunkan itu ada Rimnisu sama Pitesti. Sini Pitesti dan Rimnisu Filisea, lalu diturunkan lagi yang Pitesti, dia nyampe ke Bukares. Nah, ini sudah sampai finishnya, berarti dari Arad yang dibuka dia turun langsung ke Lugoj, Mehadia, Dobreta, Craiova, Pitesti, dan sampai finish ke Bukares ya. Kalau dilihat di sini sebetulnya agak riskan kalau misalkan menggunakan DFS. Kenapa? Misalkan dari sini Craiova ya. Nah, dari sini kita lihat dari Craiova, kalau misalkan dari Craiova terus ke Pitesti dan akhirnya itu bukanlah Bukares, ini kemungkinan dia bakal balik lagi ke Pitesti dulu terus ke Craiova. Dan ini pasti dia akan menelusuri bukan lagi ke Dobreta tapi ke yang Rimnisu. Dan kemungkinan lagi dari Rimnisu itu bisa balik ke Sibiu ke arah, dan dia akan mengulang terus menerus ya. Jadi bisa masuk ke kondisi berulang tanpa batas ya. Untungnya di sini sampai dari Pitesti itu sampai ke Bukares dan sampai finish ya. Itu untuk pembahasan nomor 1. Yang pembahasan nomor 2, oke, di sini dengan menggunakan Astar, lakukan dari yang diagram ini ya. Buatkan pohon pencarian yang dihasilkan, tampilkan setiap cost function pada setiap node. Tuliskan root mana saja yang harus ditelusuri beserta cost yang dihasilkan. Di sini kita mulai dari nomor 2 tentang A star search. Oke. Kita mulai telusuri dari yang A. Dari yang A ini di sini ada sering line to discern juga ya. Nah, kita mulai dari A, diturunkan jadi ke B dan C. Kita mulai dari A dan diturunkan ke B dan C. Kita evaluasi untuk yang nilai B-nya dulu. Kalau misalkan dilihat di sini, jarak B itu adalah 36. 36 dengan line tulisannya itu adalah 222. Kalau kita coba tambahkan di sini berarti FN-nya adalah 32 ditambah 222 sama dengan 254. Untuk yang C, kita lihat yang C jaraknya itu adalah 61 ditambah 166. 61 ditambah 166 sama dengan 227.
Artinya yang kita telusuri yang itu adalah yang C dulu. Nah, kita lihat yang C. Yang C itu kalau misalkan diturunkan itu ke A, turunannya ya, ke A, ke D, sama ke F, sama ke L ya. Untuk yang C berarti di sini ke D, F, L, sama A ya. Untuk yang A tetap dihitung walaupun sebenarnya dia balik lagi karena di situ ada cost yang harus dibayarkan ya. Untuk yang D berarti nilai D itu sebentar. Berarti di sini Fn-nya adalah 61, nilai gede ya, 61 ditambah 32, nilai G-nya itu adalah berarti 93 ditambah segmen tulisan untuk yang D itu adalah 192. Hasilnya itu adalah dari bawahnya deh, 285. Lalu kita hitung untuk yang F, berarti 61 ditambah, kita lihat 61 ke F itu adalah 31 sama dengan 92 ditambah segmen tulisan untuk yang F itu adalah 136 sama dengan 228. Lalu untuk yang L berarti yang L 61 ditambah itu ada nilainya itu udah ke C itu 80, terus ditambah segmen tulisan untuk yang ke L itu adalah 102. Nilainya itu berarti tadi 141 ditambah 102 sama dengan 243. Lalu untuk yang A tetap yang A juga harus dihitung, berarti 2 kalinya, berarti 61 dikali 2 A. Adalah 122 ditambah untuk yang jaraknya A itu adalah 223 sama dengan 345. Yang bisa kita turunkan selanjutnya itu adalah yang ke F. Kita lihat turunan dari F itu dia mengarah ke C, J, sama K. Kita coba turunkan di sini ke J, K, dan C. Lalu kita lihat untuk yang nilai J-nya. Tadi G-nya 92, berarti 92 ditambah 122, 92 ditambah 122, 214. Saya nulis dulu di sini. 214 ditambah untuk segmen tulisan 7-nya itu adalah 60 sama dengan 274. Lalu untuk yang K-nya berarti 92 ditambah menuju ke K itu tambah 112 sama dengan 204 ditambah segmen tulisan K-nya itu adalah 32 sama dengan 236. Lalu untuk yang ke C ini tetap harus dihitung juga walaupun dia balik lagi ya. Berarti 92 ditambah jarak ke C itu adalah 31 sama dengan 123 ditambah segmen tulisan itu C itu adalah 166 sama dengan 289. Nah, kita lihat yang paling kecil itu adalah yang K. Kita turunkan lagi yang K.
Yang K itu jaraknya itu ke J, F sama ke yang M. Nah kita langsung, karena J dan yang J belum ya, coba turunkan lagi di sini ke J, M, dan F. Kita lihat dulu untuk yang J. Kalau dilihat yang ke J berarti 204 ditambah jaraknya adalah 36 adalah 240. Untuk serial tulisan 7 itu adalah 60. Ini sama dengan 300. Untuk yang M, karena ini finishnya ya, M itu 204 ditambah 32 sama 236 ditambah 0 sama dengan 236. Dan untuk yang F kita hitung aja, walaupun sebenarnya ini enggak akan ini ya, 204 ditambah ke F itu balik lagi tambah 112 316 ditambah F 136 untuk straight line to distance ya, 136 ditambah 316 136 452. Dan ini sudah masuk ke goal ya. Kalau tadi yang disebut di sini, apa yang harus dilakukan itu yang pertama, buat pencariannya, step fungsinya udah selesai. Di sini udah selesai, ini pohon pencariannya. Dan untuk rutenya itu berarti dari A, untuk rute ya. Rutenya itu adalah dari A menuju ke, kita lihat aja di sini, ke C, ke F, ke K, ke M. Ke C, ke F, menuju K, lalu ke M, dengan kosnya adalah 236. Nah, itu untuk pembahasan yang nomor 2 ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke yang nomor 3. Nomor 3 ini professional logic ya. Oke, saya tuliskan dulu di sini. Ini nomor 3 untuk yang A itu adalah negasi P dan OR Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nomor 2 yang B nya negasi P dan negasi Q or negasi P dan negasi Q, negasi P dan negasi Q ekivalen dengan negasi P. Untuk yang C, negasi Q implies negasi P, negasi Q implies negasi Q, P sama dengan P implies Q. Untuk yang D, P dan Q, P dan Q or R ekivalen dengan P implies negasi Q implies R. Oke, kita bahas untuk yang pertama dulu. Untuk yang A itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan sebenarnya dengan menggunakan rumus De Morgan. Artinya sebenarnya kalau misalkan lihat di materi yang saya jelaskan sebelumnya, rumus De Morgan itu berarti
Kalau misalkan ada seperti ini memang ekivalen dengan P dan negasi Q seperti ini. Ya, sebetulnya tidak perlu menggunakan tabel keputusan. Ini nggak usah, karena dengan Morgan pun ini sudah terpecahkan sebetulnya. Ya. Lalu untuk yang nomor 2 ini kita coba menggunakan pohon keputusan. Saya buatkan di sini P dan Q. Misalkan di sini true, false, dan false. Di sini true, false, true, false. Untuk penentuan true dan false silakan. Misalkan di sini kalian ada yang nulis false, true itu nggak jadi masalah. Ya, yang penting ini kombinasinya semuanya sama. Tidak ada yang sama maksudnya. Oke, kita telusuri yang ini. Di sini ada negasi P dan negasi Q. Artinya kalau misalkan menggunakan rumus De Morgan dengan substitusi De Morgan, artinya itu sama dengan negasi P dan Q. Kenapa Q? Karena di sini itu adalah negasi dan negasi. Jadinya adalah tidak negasi. Ya. Kalau misalkan di sini kan negasi P or negasi Q, artinya jadi negasi P dan negasi Q. Kalau misalkan di sini negasi Q, artinya jadi sama dengan negasi P dan Q, sama seperti ini. Ya, tinggal kita turunkan lagi di sini. Berarti false, true. Kalau misalkan dan ini pasti false. Lalu false, ini true, ini pasti true, dan true, false, ini pasti false karena sifatnya dan. Lalu kita gunakan yang kedua, kita turunkan yang ini. Kita coba turunkan yang ini. Lalu di sini negasi P dan negasi Q, tinggal sebaliknya aja karena ini dan, berarti yang akan bernilai true itu hanyalah ketika nilai P dan Q-nya itu adalah false. Oke. Lalu kita turunkan untuk yang semuanya yang ini. Artinya kita gabungkan yang nilai yang ini dengan yang ini. Ini saya coba pakai X saja ya untuk penggabungan antara yang bagian yang ini dengan yang ini, biar nggak terlalu panjang nulisnya. Oke. Ini menggunakan tanda OR, artinya di sini ketika false dia bernilai false kalau misalkan keduanya adalah false. Maka di sini false, di sini true sudah pasti, dan di sini juga true. Lalu yang terakhir ini ekuivalennya dengan negasi P. Negasi P sudah pasti sama, false, true, dan true. Lalu ini terbukti, ini adalah ekuivalen. Ya. Oke. Ini untuk yang nomor 2. Lalu untuk yang nomor 3, saya buatkan di sini. P dan Q. True, false, true, false, true, false. Oke, yang nomor 3, persamaan pertama itu adalah negasi Q implies negasi P. Negasi P dan negasi P. Oke. Nah, lebih mudahnya gini. Kalau nilainya itu adalah implies, artinya yang bernilai hanya ada satu nilai kombinasi yang false itu kalau misalkan true implies false, itu ekuivalen dengan
false. Artinya semua kombinasi yang selain ini dia bernilai true. Makanya kita cari aja di sini. Di sini ada negasi P. Negasi P berarti ini penentunya berarti false. Berarti kita tinggal cari aja negasi yang negasi Q-nya itu adalah yang bernilai false. Berarti ini akan menjadi true dan ini akan menjadi, ini negasi juga P, berarti ini akan menjadi false. Ini kondisinya sama, berarti di sini adalah nilainya pasti false. Ya, sisanya sudah pasti menjadi true. Oke. Selanjutnya itu adalah P implies Q. Nah, ini sama aja, berarti tinggal dilihat aja di sini rumusnya. Di sini T dan F ini sudah pasti false dan sisanya sudah pasti true. Dan ini sekali lagi ekivalen. Oke. Yang terakhir untuk yang nomor D, ini ada 3 variabel. Tolong diingat, untuk pembuatan variabel ini true false yang itu kita menggunakan rumus 2 pangkat n. N-nya itu adalah variabelnya. Karena tadi sebelumnya itu ada 2 variabel, artinya berarti ada 4 kombinasinya. Ya, kalau misalkan ada 3, berarti kombinasinya itu harus ada 8 kombinasi. Ya, mudahnya tinggal dibuat aja di sininya P Q dan R. Ya. Untuk yang P kita gariskan dulu. True, 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 false, 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 dan false. Oke. Untuk yang Q-nya true, true, false, false, true, true, false, dan false. Untuk yang R-nya true, false, true, false, true, false, dan true, false. Nah, ini sudah ada 8 kombinasi. Oke, kita lihat ininya, berarti di sini P dan Q dulu, P dan Q or R. Kita tuliskan di sini P dan Q. P dan Q kita tambahkan di sini or R. Ekivalen dengan P implies Q, L implies not Q, not Q, dan implies R. Oke, kita coba selesaikan. Yang pertama, P dan Q, berarti yang ini P dan Q dia hanya bernilai true kalau misalkan keduanya true. Ini sudah pasti false, 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 dan false. Nah, selanjutnya kita gabungkan dengan yang R atau or R ya. Berarti yang ini dengan or R. Berarti ini true, ini true, ini true, ini false, ini true, false, true, dan false. Ya. Bernilai false hanya kalau misalkan keduanya adalah false. Kalau untuk yang or. Selanjutnya untuk yang implies P not Q. Nah, sederhananya kita tinggal cari aja P-nya itu adalah yang true, sisanya adalah not Q, berarti yang ini true false ini sudah pasti false dan false. Nah, ini true berarti sisanya itu adalah sudah pasti true, 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 dan true.
Oke, lalu kita implaskan lagi dengan R. Yang R yang ini berarti kita cari aja kombinasi yang ininya T dengan digabungkan dengan yang false. Berarti yang keempat ini sudah pasti false. Kita cari lagi false, ini false, dan ini terakhir false. Sisanya ini sudah pasti true, 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 dan true. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat hasil yang ini dengan yang ini. Ini true, 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 false, false, true, true, false, false, true, true, dan false, dan false. Artinya itu ekuivalen. Ya. Begitu untuk penjelasan 3 soal dari soal UTS tadi. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan nanti bisa didiskusikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.